Pemirsa, draft sementara revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya mengenai ketentuan pelaksanaan pemilihan pilkada serentak. 9 fraksi di DPR terbelah dengan ketentuan baru dalam draft Undang-Undang Pemilu tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Ya, kita kembali melanjutkan dialog kita pagi hari ini masih bersama dengan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan juga Ketua DPP PKS Mardhani Alisera. Ini kalau kita lihat tadi terkait dengan plus minus di 2022 ataupun 2024 sudah dijabarkan oleh Pak Johnny dan juga Pak Ali. Tapi kita kembali lagi ke Pak Ali, tadi Anda mengatakan salah satu yang memang menjadi perhatian dari PKS juga yang Anda katakan bahwa Pilkada 2022 dan 2023 ini nanti akan kalau diselenggarakan maka diselenggarakan di 2024, maksud saya ini akan membuat banyak PLT yang masa tugasnya jadi lebih panjang. Ini tentunya nanti akan berpengaruh juga terhadap kebijakan-kebijakan yang nanti mempengaruhi juga fokus pemerintah tentunya terhadap baik itu pemulihan ekonomi maupun COVID-19. Seperti itu menurut Anda, Pak Ali? Ya, Elisa benar ya, karena begini, di masa krisis kita perlu kepemimpinan yang solid, yang stabil, yang mampu membangun komunikasi politik, komunikasi sosial dengan semua pihak. Itu ketika dilakukan oleh PLT, nanti kalau dilihat PLT rata-rata 3 bulan sampai 6 bulan. Ketika PLT demikian lama, maka akan terjadi saya menyebutnya pelayanan Pemda kepada masyarakat yang terganggu, karena bagaimanapun PLT tidak memiliki kuasa sebesar kepala daerah definitif ya. Bukan cuma itu, bahkan kalau saya melihat pembangunan demokrasi itu memang memerlukan adanya sirkulasi kepemimpinan dan kontestasi yang sehat, dan karena itu kita perlu menjamin benar ada aspek efisiensi. Benar, tadi Pak Menteri ada aspek IT, tetapi pada intinya demokrasi adalah kita mendengar suara rakyat, dan suara rakyat itu tidak bisa ditunda, apatah lagi kalau kita lihat COVID-19 ini bukan cuma krisis kesehatan, dia sudah melanda krisis ekonomi, peluang krisis pangan, krisis sosial, krisis kemanusiaan, krisis psychological, MES juga. Nah, itu memerlukan adanya terobosan, adanya kepemimpinan yang solid, yang visioner, yang kuat, yang itu mampu menggerakkan semuanya. Tidak bisa cuma satu pihak, Pemda saja. Pemda perlu merangkul semuanya. Untuk itu, sebagaimana kita sudah belajar Pilkada 2020 yang berlangsung dengan baik, bahkan dalam pandangan kami 2022, kami yakin dengan vaksinasi yang berjalan dengan baik, manajemen knowledge terhadap COVID-19 yang lebih baik, 2022 kita lebih bisa mengontrol kasus COVID-19 ketimbang 9 Desember 2020 kemarin. 2020 kemarin 270 titik. Nanti 2022 itu cuma 101 titik. Nanti 2023 160-an titik. Jadi semuanya manageable. Begitu. Oke, jadi kalau bisa dikatakan seberapa menjaminkah Anda melihat bahwa jika dilaksanakan di 2022 atau di 2023 ini bisa menjamin stabilitas politik nasional kah menurut Anda? Sangat bisa menjamin, karena stabilitas politik nasional Pak Jokowi kuat sekali.
partai-partai pendukung Pak Jokowi itu 60% bisa 70% lebih gitu. Kami PKS teriak oposisi sendirian gitu loh. Sehingga apapun keputusannya pasti menang. Nanti kalau undang-undang pemilu ini di voting bisa sangat besar kemungkinan kita kalah. Tapi publik perlu tahu, dan nyun sewu Pak Menteri, Pak Sekjen, RUU pemilu tetap harus direvisi karena Undang-Undang 7 2017 secara spesifik menyatakan Pilpres, Pileg 2019 itu pada 17 April 2019. Kalau tidak direvisi tidak akan ada pemilu 2024. Memang Undang-Undang pemilu kita sekarang kitab ini menyatukan dua. Satu Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Pilkada, satu Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang Pemilu. Tadinya masing-masing punya rezim sendiri, kita pengen satukan karena penyelenggaranya sama, pelaksananya sama, pemainnya sama, pemilihnya juga sama, sehingga dengan satu rezim itu lebih sederhana. Dan rata-rata LSM penggerak penggiat pemilu mengapresiasi kita bisa menyatukan dua rezim pemilu ini karena itu menjadi lebih sederhana. Bahkan permintaan mereka kalau bisa tidak perlu DPR masuk kepada penetapan tanggal, karena di Indonesia ini kayak kita perlu Perpu untuk menetapkan 9 Desember 2020 kemarin karena berbasis Undang-Undang 10 2016 pasal 201 ayat 6 Pilkada serentak putaran keempat itu pada 23 September 2020 spesifik date. Nanti mungkin kita cuma tetapkan 5 tahun sekali sehingga penyelenggara pemilu lebih bisa untuk menetapkan, tidak perlu saya setuju tidak perlu merevisi tiap 5 tahun, tetapi itu harus dari sekarang kita gagas. Dan Komisi 2 bagus sekali dengan menyadari 2024 ingin pemilu yang lebih berkualitas, demokratis. Karena gini, kami di Komisi 2 bukan cuma bicara undang-undang pemilu, ada undang-undang partai politik, ada undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang desa, undang-undang MD2 yang keseluruhannya ingin revisi paket undang-undang politik agar demokrasi kita sehat. Kita sudah demokrasi sejak reformasi 20 tahun lebih, tetapi indeks demokrasi kita tidak berpengaruh besar terhadap indeks kesejahteraan masyarakat. Begitu ya, Lisa. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Joni. Pak Joni, ini tadi ya menanggapi apa kata Pak Ali, ada yang mengatakan mungkin juga bahwa minusnya dari bila dilakukan di 2024 bahwa akan memicu praktik politik yang tidak berintegritas, bahkan juga dikatakan bahwa ini partai politik juga berpotensi akan semakin jauh dengan masyarakat. Dan tadi seberapa menjaminkah ini kalau bisa Anda katakan Pak Joni bahwa pelaksanaan pilkada yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ini mampu untuk menstabilitaskan politik nasional. Jadi Elisa, perdebatan atau diskusi kita pagi ini diskusi daur ulang. Diskusi ini, perdebatan ini sudah dilakukan pada saat kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Tajam sekali diskusinya. Ada titik-titik lemah atau kelemahan-kelemahan yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Dan titik-titik itu harus kita identifikasi dengan baik untuk kita perbaiki dan kita cegah ekses-eksesnya. Nah, ingat ya, bagaimana kita mencegah itu? Ingat begini, saya selesaikan dulu Elisa. Baik. Ingat ya, pemerintah daerah itu bukan hanya bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Ya. Mereka juga termasuk di dalamnya forum komunikasi pemerintah daerah. Ya. Forum komunikasi pemerintah daerah ini bertahan sampai selesai masanya. Jadi itu dalam pelaksanaan programnya nggak akan menjadi masalah. Yang kedua, PLT itu mempunyai kewenangan kok. Bahwa tidak seperti bupati atau wali kota atau gubernur, wakil gubernur, betul. Kalau itu menjadi persoalannya, maka tidak sulit juga terbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang meningkatkan kewenangannya. Itu tidak akan ribut untuk menjaga konsistensi pembangunan di daerah. Ya. Tetapi sirkulasi demokrasi kita menjadi lebih sehat, ya. Menjadi lebih sehat, tidak perlu kita khawatirkan terlalu berlebihan. Nah, ini bagus bahwa ini dipersoalkan sekarang, sehingga apa? Sehingga kita bisa mengidentifikasi mana saja potensi-potensi lemah untuk kita perbaiki, termasuk itu tadi PLT, diberikan kewenangan tambahan kepada PLT sehingga dia tetap melakukan proses pembangunan daerahnya berjalan. Apalagi proses pembangunan daerah ini tidak dilakukan sendirian oleh daerah. Pak Jokowi juga melakukan intervensi pembangunan di daerah melalui belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Dan itu jumlahnya besar sekali. Jadi konsistensi pembangunan daerah tetap dipertahankan, iklim politik tetap dipertahankan, dan ya
proses politik ya, proses politik itu bisa kita undur sampai di saat kontestasi, sedangkan waktu diantaranya dipakai untuk membangun. Coba kita bayangkan sisi yang lain. Bagus sekali tahun 2022 kita sebagaimana usulan Pak Ali ya, kita pilkada. Tahun 2022 ribut di daerah itu pilkada. Tahun 2023 pilkada, ribut di daerah pilkada. Tahun 2024 pilpres pileg, ribut di daerah di seluruh secara nasional terkait dengan proses pilpres dan pileg. Kapan kita membangun? Seluruh proses setiap tahun diisi dengan kontestasi demokrasi dan mengakibatkan keributan-keributan politik, ya, sehingga fokus dan konsentrasi membangun kita ke sektor-sektor lain menjadi terhambat dan seluruh energi masyarakat hanya diarahkan untuk konflik politik yang diametral misalnya. Dan ini tidak sehat untuk pembangunan nasional. Ada juga manfaat dari keserentakan, ada kelemahan dari keserentakan. Nah, kelemahannya ini ya yang kita identifikasi dari jauh hari untuk kita cegah dan kita kurangi. Sedangkan keputusan politik yang sudah diambil di tahun 2016 dan 2017 kita jaga. Karena kualitas demokrasi juga ditentukan bagaimana komitmen terhadap legislasi. Kalau kita sudah membuat legislasi lalu kita merubah legislasinya sebelum itu dilaksanakan, nah itu juga tidak bagus untuk indeks demokrasi. Akan dibilang ini demokrasi mencela-mencela ini. Hari ini buat aturan belum dilaksanakan dirubah lagi. Kapan ya kualitas demokrasi Indonesia didukung dengan kualitas legislasi yang kuat dan pelaksanaan legislasi yang baik. Nah, ini juga menjadi tantangan. Jadi argumentasi kita selalu ada dua sisi. Sekarang pilihan politik ya. Pilihan politik saat ini adalah fokus menyelesaikan dari sisi pemerintah ya. Fokus menyelesaikan COVID, memutus rantai COVID, dan kita menjaga untuk pemulihan ekonomi nasional. Apalagi Elisa secara politik mengacu kepada Undang-Undang MD3, mengacu kepada tatib DPR, MPR, DPD RI, ya maka sudah terlihat di DPR sudah terbelah. Begitu terbelah dengan kekuatan sosial politik yang ada di DPR, bawa ke paripurna, jangankan sampai paripurna. Di badan musyawarah aja udah selesai barang ini karena mekanismenya udah selesai di badan musyawarah karena mayoritas fraksi-fraksi sudah saat ini posisinya tidak mendukung perubahan, memahami kebijakan pemerintah dan pemerintah sendiri kalaupun lolos di prolegnas pada saat pembahasannya pemerintah tidak hadir itu dan itu berarti prosesnya tidak jalan. Nah, kalau itu tidak jalan maka energi kita memperdebatkan perlu dan tidak perlunya pilkada 2022 dan 2023 menjadi mubasir dan percuma energi positif kita. Lebih baik kita alihkan energi positif kita ini mengajak PKS, mengajak Demokrat, mengajak yang belum setuju untuk bergandengan tangan, bergotong royong, kita lawan COVID-19 bersama-sama. Kita pulihkan ekonomi nasional kita bersama-sama. Kita hadapi ya pilkada serentak, pemilu serentak 2024 dengan demokrasi yang semakin mekar. Nah, itu perspektif Nasdem. Ya, setelah melihat keseluruhannya, Nasdem melihat manfaat dan mudaratnya lebih besar dengan catatan. Manfaatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil dengan catatan. Mudaratnya menjadi acuan untuk kita analisis dan kita kurangi dampaknya. Baik. Terakhir mungkin Pak Jody, singkat saja. Jadi tadi Anda katakan lebih baik menggandeng teman-teman yang belum memiliki suara yang sama, salah satunya adalah PKS ini untuk bergabung bersama untuk menyatukan pemikiran ini. Ini seperti apa yang akan dilakukan dan juga bagaimana tadi Anda katakan mungkin banyak yang perlu dibenahi kalau memang harus dilaksanakan di 2024 agar berjalan sukses dan lancar. Sederhana saja Elisa, ya. Pak Mardhani punya jutaan massa di masyarakat. Demikian pula partai-partai yang lain. Kita punya tokoh-tokoh yang panutan masyarakat. Tidak saja melalui retorika untuk mengajak masyarakat, tetapi melalui tindakan nyata lapangan, bagaimana kita mencegah COVID-19 ini, kita putuskan rantai COVID-nya, dan kita bersama-sama bergandengan tangan merancang agar pemulihan ekonomi kita mulai membaik lagi. Ini kepentingan nasional kita, kepentingan bersama. Sayang kalau ruang publik kita diisi dengan isu-isu kudeta. Kudeta itu cukup di Myanmar sana. Kita bantu mereka supaya kembali ke demokrasi.
Jangan bawa-bawa kudeta itu ke Indonesia. Indonesia ini udah demokrasi, nggak ada kudeta di Indonesia ini. Mari kita fokus selesaikan COVID-nya, bangun ekonominya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan partai politik, termasuk kepentingan Nasdem, kepentingan PKS dan kepentingan Berita Satu di situ, Elisa. Terima kasih. Baik. Dan terakhir Pak Mardhani, closing statement dari Anda nih, bagaimana tentunya Anda menyatukan dua persepsi yang berbeda ini? Inilah demokrasi, Elisa. Demokrasi itu bukan seperti tirani yang semuanya diajak dalam satu barisan. Jangan. Biarkan ada pendapat PKS, biarkan ada pendapat Nasdem, biarkan ada pendapat Demokrat dan yang lainnya. Sehingga ada kontestasi gagasan, kontestasi karya. Dan persepsi bahwa pilkada pemilu itu ribut, pilkada pemilu itu adalah membuang-buang dan tidak pembangunan, itu adalah persepsi yang salah. Justru adanya pilkada, pemilu, pileg, pilpres itu tanda demokrasi sehat. Syarat pembangunan itu harus ada demokrasi yang sehat. Kecuali kita mau terjerembab lagi. Itu tahun 2024, Pak Ali. Kita lakukan itu tahun 2024. Biar gitu. Kami di DPR dan kian dewasa. Justru karena itu PKS minta ambang batas presiden diturunkan, sama Nasdem juga ambang batas minta diturunkan sehingga tidak dua pasang calon. Nanti kalau pilkada turun ambang batas, pilpres turun, akan ada kontestasi karya gagasan, tidak ribut, justru indah, mekar bunga demokrasi di Indonesia. Begitu Elisa dan Pak Menteri. Terima kasih. Oke. Baik, perbedaan itu indah, tapi lebih indah lagi jika kita tadi lebih mengutamakan bahwa terkait dengan masyarakat lebih diutamakan lagi ke depannya akan seperti apa. Jangan sampai ini tadi bahwa menurunkan angka-angka demokrasi kita di Indonesia. Terima kasih Pak Johnny G. Plate, terima kasih Pak Mardhani Alisera telah bergabung bersama kami dalam Good Morning Jakarta.